Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Dan di siang hari ini seperti biasa kita akan menemani Anda dengan pembahasan terhangat di mana pada siang hari ini kita akan membahas tentang eh, judi online yang berkedok investasi, di mana ini memang sedang hangat dibicarakan terkait platform binary option yang ini kembali menjadi sorotan publik lantaran menyeret nama Crazy Rich asal Medan, yaitu Indra Kents yang ini disebut-sebut sebagai afiliator yang telah menipu korban dari Binomo. Nah, untuk berbicara mengenai fenomena binary option ini, kita akan berbincang-bincang dengan Mas Kurnia Bijaksana selaku founder dari Evolution. Dan sudah bersama kita Mas Kurnia. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Kurnia? Kabar baik Mas Pian, terima kasih telah mengundang saya di sini ya. Siap, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang Ya, dengan kita pada siang hari ini Mas ya. ya. Oke, dan kalau berbicara mengenai fenomena atau mungkin juga kasus yang belakangan ini lagi hangat dibicarakan, ini kalau tanggapannya sendiri dari Mas Kurnia ini seperti apa nih melihat kasus judi online yang berkedok investasi yang sekarang ini mungkin lagi hangat-hangatnya jadi perbincangan nih Mas, seperti apa Mas? Ya. Sebenarnya ini kasus seperti ini sudah pernah sempat hangat ya, sudah sempat sempat muncul pas di tahun tengah-tengah 2020 lalu. Jadi waktu itu memang sempat di dunia, ibaratnya di dunia kita para traders ya, udah sempat ada yang ngebahas bahwasannya ini ada banyak info yang bilang bahwasannya ini ada katanya platform trading, tapi Mhm. kok tradingnya bener-bener apa ya, kita bisa bilang mungkin nggak masuk akal gitu profitnya ya. Udah Ya, banyak yang membahas seperti itu dan setelah banyak ditelisik lebih dalam lagi, ternyata memang yang digunakan itu bukan trading pada umumnya ya, oke. tapi merupakan apa namanya platform binary option yang mana Iya, secara harafiah mungkin itu bisa dibilang ya judi gitu. iya. Nah, uh, terus waktu itu sempat rame tapi sempat surut. Nah, Mhm. dan sekarang mulai rame lagi karena ada yang kemarin ada yang ini ya, ada yang apa namanya, ada yang melapor atau ada yang Iya. membuat viral bahwasannya banyak yang telah dirugikan bahkan sampai puluhan atau ratusan juta rupiah. Dan Iya. sebenarnya kalau menurut saya sih yang ini memang memanfaatkan pertama memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat ya, literasi masyarakat mengenai investasi dan juga apa namanya memanfaatkan sifat manusia ya yang ingin cepat kaya, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat kurang baik sehingga terjadilah ibaratnya apa ya, mungkin kita bisa bilang pembantaian massal ya, atau Iya. apa namanya rugi besar-besaran akibat platform binary option tadi, seperti itu. Oke, dan ini kan sempat disebut juga kalau binary option ini sebenarnya bukan kasus baru gitu ya. Bahkan di Betul. 2019 juga ini sudah sempat hangat gitu, namun terjadi lagi di tahun Ya, 2022 awal ini. Dan betul. sebenarnya kalau berbicara mengenai binary option ini sendiri, ini mungkin masih banyak nih masyarakat yang sangat awam mengenai binary option. Sebenarnya binary option ini apa? Dan mungkin cara kerjanya sebenarnya seperti apa binary option ini? Oke, jadi binary option itu adalah saya bahkan bilang ini permainan ya, permainan di Oke. mana kita menebak harga dari sebuah aset atau komoditas. Harganya asetnya itu bisa apa aja, bisa atau bisa indeks saham, Iya. bisa mata uang. Itu kita menebak bahwasannya harganya akan naik atau akan turun di waktu beberapa waktu ke depan. Dan Oke. beberapa waktu ke depan itu uh, mungkin ada yang setengah menit, atau ada yang 30 detik, ada yang satu Iya. menit, ada yang 5 menit gitu. Dan jika tebakan kita benar, maka kita akan mendapatkan uang gitu. Jadi sebelum kita menebak, kita akan memasang taruhan gitu ya. Iya. Jadi seperti kita mau memasang misalkan $10 gitu ya. Jika tebakan kita benar, maka kita akan mendapatkan uang $10 dipotong sama fee. Jadi kita Oke. hanya dapat sekitar mungkin 8 atau $7. Lalu kalau kita loss atau kita salah, kita akan kehilangan $10 yang kita pertaruhkan tadi. Jadi memang sistemnya menurut saya memang ini udah sangat-sangat mendekati ke judi ya. Mungkin orang Iya. bilangnya ini judi ya. Memang banyak orang bilang ini namanya financial betting. Betting Iya. itu kan ya berjudi gitu ya. Judi tapi menggunakan prediksi harga
di beberapa aset finansial seperti itu. Oke, dan ini kan bisa dibilang lumayan cukup banyak sebenarnya gitu. Mm-mm. Masih ibaratnya masyarakat ini masih belum begitu paham tentang binary option ini sendiri dan sebenarnya Ya. apa sih yang menjadi daya tarik kenapa masyarakat ini menjadi sangat tertarik Ya. gitu untuk tergabung di binary option? Apakah mereka sebenarnya tidak tahu resiko-resikonya dan sebenarnya resikonya apa saja sih selain tadi yang sudah disebutkan? Mm-mm. Oke, mungkin saya dari awal dulu ya, dari Oke. resikonya ya. Ya resikonya adalah uang yang kita masukkan tadi bisa hilang semua, Oke. berapapun yang kita masukkan. Kalau $10 masih nggak apa-apa, tapi misalkan mungkin ada yang masuk 20 juta, ada yang masuk 30 juta, dan seterusnya itu bisa hilang dalam satu kali, ibaratnya satu kali pasang ya, seperti Iya. itu. Dan menurut saya mungkin yang kenapa ini bisa membuat masyarakat masih banyak terjebak, karena beberapa beberapa afiliator atau mungkin beberapa orang yang mempromosikan binary option tadi Hmm. menggunakan konten-konten yang kelihatannya sangat menggoda. Jadi Oke. mereka mungkin apa namanya membuat konten di video di YouTube yang berupa Iya. menggunakan mobil mewah, rumah mewah, atau mungkin konten-konten itu pun mungkin yang semacam clickbait, profit, misalkan mereka akan bilang profit berapa puluh Iya. juta dalam semalam gitu. Hmm. Seperti itu. Jadi eh, dengan begitu kecenderungannya masyarakat akan apa ya? Masyarakat akan cenderung melupakan resikonya. Mereka Iya. akan melihat atau mereka akan dibutakan dengan potensi profit yang diperoleh, yang mana pada dasarnya tidak seperti itu gitu. Oke, jadi bisa dibilang ini sebenarnya faktor dari pengaruh dari afiliatornya itu sendiri sebenarnya yang sangat menarik masyarakat untuk Ya, bergabung mengikuti binary option ini. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal ya, afiliatornya ini sendiri, ini apa ya. bedanya dengan mungkin trader gitu? Karena mungkin Oke. banyak masyarakat juga masih kesulitan untuk membedakan mana afiliator, mana trader. Oke, jadi afiliator ini sebenarnya bisa dibilang seperti apa namanya membantu promosi ya. Mhm. Di secara umum afiliator itu adalah membantu promosi suatu platform atau suatu jasa. Itu di binary option saja. Biasanya misalkan ada orang yang memiliki platform tertentu, misalkan ya platform investasi tertentu, Iya. lalu ada orang yang membantu promosi. Nanti dari situ orang tersebut akan mendapat komisi. Itulah yang namanya afiliator. Nah, untuk binary option juga begitu. Jadi afiliator ini mengajak masyarakat untuk gabung atau untuk ikut binary option tadi. Dan nanti afiliator akan mendapatkan komisi atau sebagian uang dari apa yang didapatkan dari masyarakat. Jadi binary option dapat dapat dalam tanda kutip dapat fee atau dapat bayaran atau dapat dari yang masyarakat kehilangan uang karena loss, itu nanti sebagian akan diberikan ke afiliator dengan jumlahnya bervariasi. Ada yang mengaku hanya 5%, ada yang bilang 10%, bahkan ada yang mengklaim dapat 70%. Cuman itu pada intinya adalah afiliator itu akan mendapat komisi dari loss-nya ya, atau Iya. dari loss-nya atau dari kerugian yang diterima oleh masyarakat. Itulah kenapa juga banyak masyarakat yang merasa tertipu karena uh, dapat 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 kaya enggak, tapi Iya. uangnya dalam tanda kutip lari ke afiliator seperti Oke. itu. Oke, nah kalau berbicara mengenai afiliatornya sendiri, Hmm. ini sebenarnya apakah siapa saja ini bisa menjadi afiliator atau sebenarnya afiliator ini memang harus orang-orang yang mengerti tentang trading atau mungkin juga setidaknya mengetahui seluk-beluk soal investasi atau mungkin trading itu sendiri, khususnya mungkin binary option. Seperti apa, Mas? Oke, untuk binary option, setahu saya, karena waktu itu saya pernah sempat ditawari juga ya, cuman waktu itu Oke. saya nggak ngambil, karena waktu itu karena saya memilih untuk menjadi trader bukan afiliator ya. Kalau trader kan benar-benar hanya yang melakukan jual beli Iya. dan saya tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang saya ajak untuk join. Jadi hanya antara saya dengan pasar dan saya nggak akan apa namanya membuat konten atau membuat konten yang mengajak untuk join ke apa namanya ke platform tertentu. Iya. Nah, kalau untuk binary option ini sistemnya memang ya seperti itu. Dan afiliator itu sebenarnya nggak perlu pengetahuan yang mendalam ya, asal Iya. tahu sedikit gitu. Karena yang penting adalah bagaimana bisa mengajak orang. Nah, dan biasanya yang diarah adalah biasanya mungkin influencer atau youtuber atau di berbagai sosial media yang memiliki apa ya, memiliki citra bahwa dia itu tahu tentang dunia finansial atau mungkin ada citra bahwa dia bisa apa ya istilahnya bisa flexing dengan apakah entah itu mobil mewahnya, entah itu apartemennya yang bagus atau segala macam.
sehingga datang apa namanya datang citra bahwasannya saya ini dapat seperti ini dari binary option loh, seperti itu gitu. Oke. Dan sebenarnya ketika masyarakat ini mengikuti seorang afiliator gitu, dan ketika mereka Ya. berinvestasi khususnya mungkin di binary option gitu, ini Mhm. apakah tuntutannya ibaratnya masyarakat yang merasa dirugikan ini bisa menuntut si afiliatornya gitu karena mereka ibaratnya mempromosikan, sebenarnya harusnya ini menjadi tanggung jawab dari orang-orang yang menaruh investasinya di binary option saja. Seperti apa, Mas? Oke. Sepengetahuan saya sih untuk menuntut seperti itu saya Hmm, kurang tahu ya. Cuman iya. yang sebenarnya cukup cukup rumit adalah karena ajakan mereka itu sangat-sangat halus. Mereka selalu bilang di video ini bahwasannya jangan lupa manage uangnya, Oh, jangan iya. lupa jangan serakah dan segala macam. Tapi ya tadi saya bilang ajakan-ajakan menjaga resiko tadi pasti akan ketutup dengan ilusi bahwasannya ini bisa membuat kaya. Dan masalah apakah mereka bisa dituntut atau tidak, sebenarnya karena platform binary options ini kan ada di luar Indonesia. Jadi Iya. mau nuntut juga serba serba susah seperti itu gitu. Oke. Nah, kalau Heeh. sebenarnya di Indonesia sendiri ini legalitas dari binary option seperti apa nih, Mas? Setahu saya itu ilegal semua ya. Setahu saya bahkan beberapa platform trading pun Hmm, tidak legal. Jadi dan lalu beberapa beberapa trading derivatif ya istilahnya itu tidak legal di Indonesia hmm. gitu. Oke. Nah, kalau ini kan kasus binary option ini mungkin lumayan cukup heboh di Indonesia. Sebenarnya di luar Ya. negeri sana, di luar sana, apakah ada juga nih kasus-kasus serupa gitu yang terjadi di Indonesia juga? Oke, setahu saya di Australia binary Mhm. option itu sudah di ban ya. Cuman di beberapa negara barat ya itu memang dijadikan ya seperti hiburan. Mungkin kayak kayak pembandingnya kayak kita pergi ke kasino. Iya. Kita mau main-mainin uang, buang-buang uang, ya loss ya udah, kaya ya udah kaya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin di negara-negara lainnya binary option itu diperlakukan seperti platform judi lainnya, yang mana di beberapa negara ya judi itu mungkin legal ya seperti Iya. itu. Oke, dan cukup menarik kalau berbicara mengenai Hmm. investasi, khususnya mungkin juga binary Iya. option dan juga mungkin produk-produk investasi trading lainnya gitu. Tapi mungkin lagi nih Mas perbincangan kita pada siang hari ini mengenai investasi Iya. dan juga trading, dan pemirsa Sultan TV kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Mas Kurnia Bijaksana selaku founder dari Evolution Trading. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Berita Sultan.